Ya baik sahabat muslim dan pendengar Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih setia bersama kami di program kesayangan kita, program Bicara Sunnah. Ya baik sahabat muslim dan pendengar Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi kita pada hari ini, kami membuka layanan interaktif di 0617944282 di 0617944282 ataupun Anda dapat mengirimkan melalui pesan singkat di 0813 7003 1616 di 0813 7003 1616. Nah, baik sahabat muslim dan pendengar Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah membahas salah satu sunnah sunnah doa zikir pagi dan petang, yaitu membaca Sayyidul Istighfar, yang itu fadilahnya itu ketika kita membaca di sore hari dan kita mati setelahnya langsung ganjaran surga gitu saja. Begitu juga ketika pagi hari ketika kita baca dan apabila kita mati pada pagi itu, insya Allah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, apalagi Ustaz sunnah-sunnah zikir pagi dan petang Ustaz, selain yang tadi kita telah bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin di antara juga yang dianjurkan, sebenarnya kaum muslimin banyak zikir-zikir tentang zikir pagi petang, tapi kita sengaja, saya pribadi memilih yang rasa penyampai itu yang paling baik untuk kita. Bukan berarti yang lain nggak baik, iya, semua baik, cuma ini pilihan-pilihan yang rasa penulis itu baik bagi diri penyampai khususnya dan kaum muslimin secara umum. Di antara kaum muslimin adalah doa yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya kita membaca di waktu pagi dan sore, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. Seperti itu. La ilaha illa anta. Baik, Ustaz. Gimana tadi, Ustaz? Bisa diulang sekali lagi, Ustaz? Kata Nabi SAW, Allahumma afini fi badani. Artinya kaum muslimin, ya Allah, sembuhkanlah bagi atau sehatkanlah tubuhku. Afini. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkanlah tubuhku. Wa afini fi sam'i. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Artinya, ini baik yang ini kalau memang ada kelemahan pada pendengaran, maka itu juga semakna. Dan juga diantara maknanya kaum muslimin, kata para ulama adalah Allah, ya Allah berikanlah izinkanlah telinga ini mendengarkan suatu hal-hal yang baik. Artinya yang mengundang kepada ridho, kepada keriduanmu untukku, seperti itu. Kemudian juga Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah mataku. Artinya kalau memang ada kelemahan, maka ucapkan. Ya, ini mungkin lemah, kabur, gimana Ustaz? Ya, kalau memang kita yakin dan kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak mungkin? Artinya memang itu tinggal lagi kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala atau keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran Ustaz, sahabat muslim melihat ya kan, host sama pemateri ini pakai kacamata nih, berarti nggak ngamalkan doa nih, Ustaz. Nah, seperti itu. Kemudian kaum muslimin, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Rabb. Kemudian juga Allahumma a'udzubika minal kufur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Baik kekufuran itu i'tiqadi, hati artinya kufur, keluar dari Islam. Kemudian juga baik itu kekufuran terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga wa a'udzubika minal faqr. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Kefakiran, Akhi Husain. Artinya memang kefakiran ini sebuah tekanan hidup yang dalam ini. Sampai-sampai kaum muslimin kita disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kadal faqru ayakuna kufran. Hampir-hampir saja kondisi kefakiran itu membuat seorang itu kafir. Artinya membuat seorang itu keluar dari Islam. Ini maaf Akhi Husain, mungkin kita dengar sering gitu. Kaum muslimin mungkin yang tertimpa musibah dan dibantu oleh lembaga-lembaga non-Islam. Pada akhirnya tertarik sampai pada akhirnya keluar dari keislamannya. Wal iyadzubillah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kaum muslimin. Bahkan terkadang itu hanya hal kecil, Ustaz, ya, misalnya sekedar telur gitu, bisa merubah keyakinan mereka.
Tapi mungkin ini juga menjadi catatan bagi kita kaum muslimin. Ini mungkin juga kesalahan besar kita sebagai kaum muslimin, ya baik yang lalu ataupun yang sekarang. Kenapa bisa saudara-saudara kita didahului kebaikannya dari selain kita, seperti itu. Artinya ini sebuah kelalaian juga dari kita. Tapi alhamdulillah sampai sekarang memang banyak sekali lembaga-lembaga untuk aksi cepat segala macam. Ya jazahumullah khairan, dan semua kaum muslimin yang menyumbangkan hartanya untuk kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah. Artinya gitu akhi Husain, kefakiran ini memang sangat bahaya sampai membuat kita keluar dari Islam. Maka kita disunahkan kaum muslimin untuk berdoa berlindung kepada Allah dari kefakiran, seperti itu. Karena ini kefakiran ini tingkatan paling bawah kata para ulama fikih atau yang lainnya. Maka kemiskinan ini masih mending, artinya dia bisa ada lagi makanan yang bisa dimakan untuk hari itu. Tapi kefakiran tidak. Wal iyadzubillah. Kemudian kaum muslimin Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Dan pada akhirnya ya Allah, setelah kita berlindung kepada Allah dari kekafiran, kemudian juga kita berlindung kepada Allah dari kefakiran, kemudian juga berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan ditutup la ilaha illa anta. Ya seperti itu. Ya, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Seperti itu akhi Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jadi doa ini juga kalau saya lihat saja itu dia mengandung doa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, saya maksudnya kesenangan dunia, dari kesehatan, dari kekayaan. Karena dengan sehat juga kita kaum muslimin bisa beraktivitas, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat. Dan berlindung juga dari azab kubur, azab kubur ini yang di akhirat. Kemudian juga duniawi ya. Jadi kefakiran. Masya Allah. Baik, Ustaz. Tentunya akan ada fadilah-fadilah dari doa tersebut, Ustaz. Namun Ustaz, kita akan rehat sejenak. Baik sahabat muslim dan pendengar Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemana-mana insyaallah kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.